Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Kita perlu bersyukur malam hari ini. Apapun yang kita lakukan itu diberkahi dengan hujan yang begitu deras ya. Semoga rezeki kita pun di penghujung tahun bisa sederas hujan ketika nanti kita masuk di awal tahun 2025. Semoga kesuksesan kita juga bisa lancar, selancarnya air hujan yang turun membasahi bumi Indonesia. Amin, mudah-mudahan ya. Tapi jangan lepas pula bahwa di balik suksesnya people atau SDM itu ada pemimpin yang juga memotivasi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, ada banyak permasalahan yang kadangkala membuat kita berpikir, apakah betul para pemimpin-pemimpin itu hadir memang murni sebagai seorang pemimpin sejati, atau justru mereka itu adalah seorang manipulator ulung dan terlatih yang diciptakan dan berhasil membangun citra baik saja, sehingga ini membuat kita mudah ditipu oleh trik atau taktik yang mereka lancarkan. Tanpa kita harus mendiskreditkan suatu perusahaan atau pribadi, kita akan bahas ini dari sudut pandang Theocentric Motivation and Leadership, karena saat ini saya sudah bersama dengan founder and master teacher of TML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, ada Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas Daryl, dan semangat pagi. Luar biasa. Thank you Pak Eloy waktunya. Ini saya agak ngeri-ngeri sedap loh bahas masalah ini di malam hari ini Pak Eloy ya. Karena ternyata tanpa kita sadari ada para pemimpin yang kehilangan jalannya. Itu statement awal kita. Tapi pertanyaannya adalah mengapa kok bisa gitu loh. Nah, mungkin Pak Eloy untuk bisa mengelaborasi di sesi pertama ini. Silakan Pak Eloy, it's your time. Kenapa tema ini jadi bahasan utama kita malam hari ini? Terima kasih Mas Daryl dan smart listeners, sahabat TML dimanapun berada. Bersambung doa semuanya sehat, sukses dan bahagia. Malam ini kita masuk pada pembahasan tema terbaru. Why leaders lose their way. Mengapa para pemimpin kehilangan jalannya? Sebetulnya ini originalnya bukan dari saya. Ini pembahasan dari seorang profesor di Harvard. Namanya adalah Profesor Bill George. Tetapi beliau bukan hanya seorang akademisi handal, tetapi juga seorang praktisi handal, karena beliau sendiri juga adalah mantan CEO dari Medtronic, dan kemudian juga sebagai pimpinan di beberapa perusahaan yang lain ya. Jadi tadi saya sampaikan CEO Medtronic itu pada tahun 1991 sampai tahun 2001. Kemudian beliau sempat menjabat sebagai dewan direksi di Goldman Sachs, Novartis, Target, ExxonMobil, Mayo Clinic, dan lain-lainnya. Nah, beliau melakukan studi Mas Daryl, dan studinya itu salah satunya membahas pertanyaan tadi, yaitu why leaders lose their way. Mengapa para pemimpin kehilangan jalannya? Nah, kembali ke pertanyaan Mas Daryl tadi, kenapa kemudian saya memikirkan ini? Well, saya sudah membahas sebagian dari hal ini di dalam buku LHCT, Leadership Habits and Culture Transformation, dan saya memberikan training-training LHCT di berbagai organisasi, dan saya menemukan ternyata ketika saya membahas sebagian ini, kok para peserta itu senang. Mereka khususnya ya sekitar setahun terakhir lah ya, setahun terakhir ketika, tanpa menyebut nama, tetapi saya kira masih segar diingatan banyak orang di negeri tercinta ini, bagaimana satu sosok, satu figur yang awalnya sangat dikagumi, tetapi kemudian membuat banyak orang tuh garu-garu kepala dan bertanya, ada apa ya? Kok bisa begitu ya? Nah,
Jadi, saya kira itu yang membuat ketika saya membahas ini, dibandingkan sebelum kejadian itu, sekarang tuh jadi menarik bagi semua orang. Termasuk bagi saya juga. Oke. Nah, namun sebelum kita lanjutkan, punten Mas Daril dan smart listeners, saya disclaimer dulu bahwa semua pembahasan ini tidak ada keinginan untuk menghakimi atau menjelekkan pihak manapun, ya kan? Tetapi ini justru untuk refleksi diri kita sendiri, Mas Daril. Siapapun bisa salah jalan, bisa berbelok arah, dan bahkan tersesat. Saya pernah, ya toh? Mungkin juga suatu hari nanti akan salah. Bahkan Bill George sendiri di dalam bukunya yang sangat terkenal berjudul True North, yang mana dia menyampaikan hasil studinya ini, dia juga mengakui dia pernah salah jalan juga. Ketika dia menjadi CEO di Honeywell, itu suatu perusahaan ternama, sebelum dia pindah ke Medtronic, di situ kemudian dia jatuh di dalam salah satu dari lima hal yang membuat seorang pemimpin itu kehilangan jalannya. Syukur alhamdulillahnya, dia kemudian sempat tersadarkan dan berbalik ke jalur yang benar. So, pembahasan kita ini sekali lagi, walaupun nanti ada beberapa nama, bukan di Indonesia, kita bermain aman. Ya. Kita gunakan kisah-kisah di luar Indonesia. Oke. Tapi, kenapa kita menyebut nama? Toh mereka juga sudah divonis bersalah. Tetapi kita menyebut nama karena, sekali lagi, bukan untuk menghakimi, bukan untuk ngejelekin orang. Siapalah kita ini kan ya. Tetapi, ya, dengan menyebut nama kan kita lebih mudah untuk berefleksi. Seperti itu, Mas Daril. Karena biasanya begini Pak Eloy, dengan banyaknya kasus-kasus yang bisa menjadi sebuah pembelajaran dari akibat kegagalan, akibat dari salah artian mereka tentang sesuatu, kan paling tidak itu mampu menjadikan kita belajar ya dari kasus itu Pak Eloy ya. Itu yang kita harapkan dari pembelajaran ini. Jadi ini kan platform para, ya minimal lah, orang-orang yang suka motivasi itu kan nggak ada waktu untuk ngejelekin orang lah, apa sih. Jadi, tetapi kita mau belajar karena realitanya sepanjang sejarah umat manusia, ada orang-orang yang tadinya kelihatannya kok bagus ya. Bahkan kita berharap perusahaan ini akan dibawa ke hal yang lebih baik. Partai misalnya, sebuah bangsa bahkan bisa dibawa ke arah yang lebih baik. Tapi di dalam perjalanannya kita mulai bingung. Kok bisa berbelok setajam itu? Ya tahu, dan ternyata itu sudah ada hasil studinya. Sehingga nanti bisa menjelaskan. Oh, jadi yang terjadi ini terakhir-terakhir ini tuh, oh, aku tahu sekarang. Jangan-jangan kesalahan nomor 1, 2, 3, 4, 5 yang sedang terjadi. Tapi jangan hanya berhenti dong mengobservasi orang lain. Maka nanti Bill George mengatakan, hey, masuk ke dalam diri dan cari tahu. Jangan-jangan aku bisa jatuh di salah satu dari 5 hal tersebut. Demikian Mas Daryl. Saya jadi teringat dengan satu kata-kata bijak yang sampai dengan saat ini ya masih menjadi sebuah pertanyaan besar ya, kenapa bisa hal itu disampaikan ya. Pernyataan bijaknya begini Pak Ellen. Ketika Anda ingin mengetahui karakter pribadi dari seorang, kasihlah dia jabatan. Dan di saat itu Anda akan mengetahui siapa dia sosok yang sebenarnya. Baik. Make sense ya. Itu satu kalimat yang sangat terkenal Mas Daryl, dan kita yang belum sampai di posisi setinggi itu pun, kita sebetulnya bisa melihat bahwa kita punya loh kecenderungan untuk berkompromi dan tergoda berbelok arah. Bahkan belum sampai di pohon setinggi itu loh. Iya kan? Iya. Nah, makanya kita waktu berbicara servant leadership misalnya, yang namanya pemimpin yang melayani. Oh, itu nggak gampang. Kenapa? Karena kepemimpinan sendiri itu tuh memberikan banyak akses kepada seseorang untuk kemudian merasa nyaman dan memabukkan. Nah, itu justru malam ini kita mau bahas supaya kita bisa berhati-hati, kita jangan jatuh di lubang yang sama. Baik, kita break sebentar, kita sambung lagi di sesi berikutnya. Anda bisa berinteraksi di WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube
Smart FM. Pertanyaan kami cuma satu. Menurut Anda, kenapa sih kok banyak para pemimpin yang kehilangan jalannya? Silakan berkomentar baik di WhatsApp kami atau di live kami malam ini di kanal YouTube Smart FM, ketik Smart Motivation. Kami segera kembali. The Spirit of Sales Warrior, Customer-Centric Selling and Powerful Closing Technique, sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp Batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 857 04. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Smart Motivation masih menemani aktivitas Anda di malam hari ini bersama saya Daryl Adam dan juga founder and master teacher of TML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant Pak Eloy Zaluhu ya. Sekali lagi kita perlu disclaimer tanpa harus menyebutkan sosok yang ada baik di negeri ini, di negeri tetangga, tapi kita diajak untuk belajar atas nama-nama orang yang pernah berbuat kesalahan. Mereka adalah sosok pemimpin yang notabene-nya itu baik-baik saja, tetapi dengan akibat satu atau banyak hal, mereka salah jalan. Nah, sebelum kita bahas tentang apa dan bagaimana hal yang disampaikan oleh, ya saya bilang panutan kita malam hari ini sih, seorang bernama Bill George. Nanti kita akan coba ajak Pak Eloy untuk membahas tentang 5 alasan seorang pemimpin kehilangan jalannya itu apa, sekaligus 5 solusinya. Boleh nggak Pak Eloy, agar lebih menguatkan kontekstual bahasan kita malam hari ini? Apa kisah-kisah yang mungkin bisa menjadi sebuah kisah inspiratif, bahwa banyak kok sebenarnya pemimpin yang salah jalan, tapi mereka udah keburu booming gitu loh namanya. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl, semua listeners dan sahabat TML. Kita mulai dari kisah pertama. Ini dikisahkan di dalam satu film yang cukup terkenal, judulnya The Wolf of Wall Street. Ini terkenal sekali dalam dunia permotivasian, Mas Daryl. Bahkan kisah di dalam film itu, yaitu tentang Jordan Belfort, itu pernah diundang ke Jakarta ini untuk memberikan seminar motivasi. Ya. Jadi intinya adalah dia itu kemudian di dalam film ini diperankan oleh orang, ya aktor yang sangat terkenal, Leonardo DiCaprio. Betul. Yang mana di dalam film The Wolf of Wall Street itu memulai karir, si Jordan Belfort ini memulai karir di Wall Street dari tingkat paling bawah. Oke. Nah, tetapi kemudian dia gagal di awal karir. Tetapi kemudian ia kembali berjuang. Apa yang terjadi? Dia menunjukkan hasil dari bisnis yang dibangunnya dengan kerja keras dan tentu saja keterampilan dan berbagai macam kepandaian. Dia mendapat banyak harta dan ketenaran. Di dalam film ini terlihat sekali. Bahkan dia berhasil mendapatkan helikopter dan yacht. Ia pun mendapatkan banyak teman. Setiap kali dia mengadakan satu pesta, ramenya orang sampai ngantri. Kenapa? Orang tajir. Orang tuh kalau udah punya uang, Mas Daryl, punya heli, punya jet pribadi. Itu bahkan dulu teman SMP-nya dia yang suka ngebully dia, sekarang ikut-ikutan ngomong, itu teman gua tuh, itu tetangga gua tuh. Begitu memang kalau orang sudah terkenal. Namun secara ringkas, di dalam film tersebut diinformasikan, karena memang realita nyatanya demikian, Jordan Belfort ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara karena penipuan dan kejahatan bisnis yang dilakukannya. Yang menarik, orang ini masih menjadi motivator. Saya jadi bingung juga nih sebetulnya. Tapi ya memang ada saja orang-orang yang mau berguru dari dia. Tentu ya, ada hal-hal yang mereka mau pelajarin tentunya. Mungkin salah satunya adalah cara penipuan-penipuan yang dia lakukan itu kali. Anyway, pertanyaannya tapi, mengapa hal itu bisa terjadi kepada Jordan Belfort?
Nah, ini dari sisi TML, sebentar ya. Oke, ya. Karena Jordan Belfort belum belajar bahwa merupakan kesalahan besar jika seseorang menentukan apa yang ingin ia kerjakan, apa yang ingin dia raih, apa yang ingin dia miliki, dan dia mau berteman dengan siapa sebelum terlebih dahulu ia menetapkan karakter dan prinsip nilai apa yang dia pegang seumur hidup tanpa kompromi. Nah, memang nanti Bill George di dalam 5 kesalahan dan 5 solusi, ternyata salah satunya adalah bicara mengenai yang barusan saya sampaikan ini. Namanya adalah values and principles. Saya sampaikan dulu sebentar mengenai hal ini. Smart listeners dan sahabat TML, banyak orang-orang yang ingin mendapatkan ketenaran. Wah, saya mau jadi influencer, Om. Saya mau menjadi seorang public speaker. Atau ada yang menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang politisi. That's good. Pertanyaannya tapi, sebelum Anda menjadi seorang influencer, sebelum Anda mendapatkan begitu banyak uang dan ketenaran dan influence yang begitu hebat, sudahkah Anda terlebih dahulu menentukan Anda mau hidup, Anda mau memimpin keluarga, Anda mau memimpin diri dan memimpin sekelompok orang dengan prinsip dan nilai seperti apa? Banyak orang, Mas Daril, tidak pernah secara sengaja memulai perjalanan karir dan kepemimpinannya dari values and principles. Dan dari penemuan Bill George nanti kita akan lihat, ternyata itu adalah salah satu alasan kenapa seorang pemimpin yang awalnya hatinya murni, mau memimpin, mau memberi manfaat kepada banyak orang, ternyata berbelok begitu tajam dan kita hanya bisa garuk kepala. Kok bisa ya? Ya. Begitu, Mas Daril. Oke, sebentar. Saya ingin menggali lebih dalam sedikit saja. Kalau dikatakan tadi seorang siapa sosoknya Jordan Belfort ya? Jordan Belfort. Yang baik-baik saja, tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan. Ini kalau menurut pandangannya Pak Eloy secara umum, Pak Eloy, apakah karena bahwa dia tuh belum menentukan apa yang dia kerjakan, termasuk mungkin belum menemukan prinsip hidupnya, Pak Eloy, sehingga hal itu bisa terjadi? Ya, jadi ini menarik sih. Jadi, Mas Daril dan smart listeners, kalimatnya adalah begini. Suatu kesalahan besar. Oke. Bila ada seseorang menentukan 3 hal pertama tanpa hal yang lebih penting. 3 hal pertama itu adalah ini. Doing, having, dan relationship. Jadi smart listeners bisa membayangkan ada 3 kursi. Kursi yang pertama disebut dengan kursi doing. Kursi yang kedua ada tulisan having, memiliki. Dan kursi yang ketiga ada tulisan relationship. Sejak kecil, Mas Daril, semua orang itu sibuk dengan 3 kursi ini. Apa itu? Baru lahir, kemudian usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masuk TK. Dari TK dia masuk SD. Dari SD kemudian papa, mama, ayah, ibu mulai bertanya, gimana nilainya, nak? Maka dia mulai berlomba untuk mendapatkan nilai yang baik. Lalu dari SD, lalu kemudian berpikir, masuk ke SMP mana ya? Lalu dia mulai berlomba lagi dengan teman-temannya. Diikutkan les ini, diikutkan les itu. Lalu kemudian masuk ke SMA. Sampai di SMA mulai ditanya, jurusan apa, nak? Lalu dia mulai berlomba lagi. Lalu setelah lulus SMA, dia mulai berpikir, saya akan masuk ke universitas mana? Saya mau masuk ke universitas negeri. Sampai di sana berhenti? Tidak. Semua orang doing. Kerja, sibuk. Setelah nanti dia lulus kuliah, apa akan berhenti? Tidak. Dia mulai berpikir, saya masuk di perusahaan mana ya? Udah bekerja di satu perusahaan. Apa saya mulai bisnis sendiri ya? Dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh Belfort. Dia lulus sekolah, dia mencari kerja dan dia bekerja di Wall Street. Oke. Lalu sampai di sana ternyata dia tidak berhasil. Banyak sekali persaingan di sana. Dia keluar dan dia memutuskan saya akan memulai bisnis sendiri. Tetapi
Tetapi waktu dia berpikir memulai bisnis sendiri atau bekerja, yang dia inginkan apa sebetulnya? Nomor 2, apa itu? Having. Saya mau punya rumah mewah, saya mau punya mobil mewah, saya punya helikopter sendiri, saya mau menjadi miliarder. Banyak banget orang-orang yang menginginkan itu, Mas Daryl. Jadi dia banting tulang, kerja supaya dapat kursi yang kedua. Having. Salahkah? Tidak salah sampai level tertentu. Kapan itu? Level ketika kita akhirnya sadar, gila, ternyata gue udah mulai menghalalkan segala cara. Dan yang ketiga, dengan dia punya bisnis yang bagus, pekerjaan dengan jabatan tinggi, dia sudah punya mobil mewah, rumah mewah, dan punya yacht, punya helikopter. Yang ketiga sekarang dicari apa itu? Dia punya teman-teman orang hebat. Dia punya teman-teman orang terkenal. Dia masuk dalam satu komunitas, the haves. Orang-orang yang sangat, ternama. Dan ketika 3 ini didapatkan oleh seseorang, Mas Daryl, berhati-hati, kata Bill George. Karena dari penelitiannya terhadap ratusan pemimpin yang berjatuhan, salah satu alasan kenapa mereka jatuh dan salah jalan adalah karena mereka fokus pada doing, having, dan relationship dengan siapa, tetapi kemudian tidak betul-betul sejak awal memutuskan, aku itu mau hidup, mau bekerja, mau membangun keluarga, mau memimpin itu dengan prinsip, dengan nilai etika apa ya? Banyak orang mengejar 3 hal yang pertama tanpa pernah menentukan, aku mau hidup dengan prinsip nilai, dengan karakter, dengan etika apa ya? No wonder nanti sampai di level tertentu etika pun babak belur, habis sudah. Karena memang itu nggak pernah ditetapkan sejak awal kepemimpinannya. Oke, baik. Ini udah dijawab semua, selesai dong, Mbak Sandy. Baru mulai nih, Om. Baru mulai. Oke, baik. Tenang, kita masih punya 2 sesi lagi ya. Masih banyak standpoint lain yang perlu kita mengerti, kita pahami, bahkan jadi refleksi untuk para pemimpin yang saat ini sedang diberikan amanah. Oleh rakyat kah? Oleh people-nya kah? Atau oleh institusi yang lainnya? Kita break sebentar, nanti sambung kembali di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Apakah menjadi trainer, motivator, coach and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Saya langsung saja mengajak Anda untuk bisa lebih melakukan sebuah bentuk refleksi diri ya. Apalagi ini ada momentum-momentum yang notabene itu harus menentukan siapakah yang berhak memilih, entah itu bangsa, negara, daerah sekitar terpencil, bahkan sampai lingkungan terdekat kita. Nah, pertanyaannya apakah mereka itu betul-betul amanah? Jawabannya adalah iya, tetapi dengan banyak sekali pertimbangan, belum lagi splatteran di kanan kiri, membuat mereka itu merasa kok saya harus sedikit melenceng ya.
Nah, awalnya coba-coba, lama-lama yang namanya setan, dalam tanda petik ya, setelah berbisik itu akan punya power yang sangat kuat. Tanpa disadari dengan kata-kata pembenaran, ya wajarlah kita kan manusia, boleh dong salah. Nah, ini menjadi sebuah kisah-kisah yang harus kita sikapi dengan bijak. Pak Eloy tadi sudah mencontohkan sebuah kisah yang dialami oleh seorang Jordan Belfort. Tapi saya yakin, saya minta dua aja deh, dua kisah berikutnya yang notabene ini mampu menggiring kita menuju ke sebuah kesadaran bahwa memimpin dengan hati, servant leadership itu penting, walaupun sulit. Silakan Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl. Sekali lagi, smart listeners, kalaupun kita menyebut nama di dalam pembahasan ini, karena memang real itu sudah divonis dan kita bukan untuk ngomongin orang, tetapi berefleksi supaya kita menjadi lebih baik. Kisah yang kedua, ini juga sangat keren banget dari orang bernama Rajat Gupta. Teman-teman, di dalam dunia pertrainingan dan konsultasi, nama ini sangat terkenal. Beliau dilahirkan di Kalkuta dan menjadi yatim piatu sejak remaja. Kalkuta itu berarti di India sana. Ya. Apa yang diraih Gupta sungguh fenomenal, smart listeners. Pada umur 40 tahun, Gupta menjadi CEO McKinsey. Ini perusahaan konsultan paling bergengsi di dunia. Umur 40 tahunan, Mas Daryl. Aduh, itu keren banget dah. Hanya orang pinter banget, jago banget. Jangankan jadi CEO-nya, bisa kerja di situ aja udah pacar orang pinter. Nah, beliau pensiun pada tahun 2007 dan memperoleh posisi di PBB serta Forum Ekonomi Dunia. Keren banget. Ia berpartner dengan salah satu orang terkaya di dunia. Siapa itu? Bill Gates. Lalu kemudian Rajat Gupta menjabat dewan direksi di 5 perusahaan publik. Apa yang terjadi rekan-rekan? Dari daerah kumuh di Kalkuta, Gupta menjadi salah satu pengusaha, konsultan, pengusaha paling sukses di dunia. Kesuksesannya mendapatkan kekayaan. Mendatangkan kekayaan seberapa banyak? Pada tahun 2008, Gupta dilaporkan memiliki kekayaan sebesar 100 juta US dollar. Wow. Jumlah yang tak terbayangkan bagi sebagian besar manusia di dunia. Begini ya, smart listeners, dihitung nih. 5% dari laba tahunan Gupta menghasilkan hampir 600 dolar per jam. Wow. Coba hitung, bila kurs dolar 15.000, Gupta memperoleh 9 juta per jam. 9 juta rupiah ya. Artinya 260 juta per hari atau 6,5 M per bulan. Itu hanya dari apa? Cuman dari bunganya doang. Oke. So listeners, dengan penghasilan sebanyak itu, tanpa harus bekerja lagi seumur hidupnya, Gupta bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Bagaimanapun, tapi dia tidak hanya ingin menjadi jutawan, ia menjadi miliarder dalam kurs dolar. Dan ia sangat menginginkannya seperti Jordan Belfort tadi. Semua listeners, benar aja. Gupta menemukan pekerjaan sampingan yang menguntungkan. Apa itu? Well, pada tahun 2008, Goldman Sachs menghadapi krisis keuangan. Orang terkaya dunia juga selain daripada Bill Gates, namanya Warren Buffett, salah satu orang terkaya dunia, berencana menginvestasikan 5 miliar dolar nih ke bank investasi itu agar tetap bertahan. Jadi bayangkan nih, Gupta temannya Bill Gates, temannya Warren Buffett, luar biasa nih orang. Dan apa yang terjadi? Sebagai anggota dewan dari Goldman Sachs tadi, Gupta mengetahui transaksi ini. Transaksi apa? Bahwa Warren Buffett akan menginvestasikan 5 miliar dolar ke perusahaan di mana dia menjadi dewannya. Nah, sebelum publik tahu, teman-teman, sebuah informasi yang sangat berharga, keberlangsungan hidup Goldman diragukan, dan dukungan Warren Buffett pasti akan membuat sahamnya melonjak. Apa yang terjadi bisa dibayangkan. For listeners, 16 detik, saya ulang, 16 detik setelah mengetahui kesepakatan itu, Gupta menelpon manajer investasinya bernama Rajaratnam. 16 detik. Pembicaraan tidak direkam,
Tapi Raja Ratnan tiba-tiba membeli 175.000 saham Goldman Sachs. Wow. Anda dapat menebak apa yang telah mereka bicarakan, diskusikan. Kesepakatan Buffett Goldman diumumkan kepada publik beberapa jam kemudian setelah Raja Ratman membeli tadi, dan Goldman Sachs saham Goldman melonjak. Apa yang terjadi, semua listeners? Gupta menghasilkan keuntungan 17 juta US dollar. Wow. Dengan kurs 15.000 per dolar Amerika. 1 juta dolar sama dengan 15 miliar. Kalikan 15 miliar dikalikan 17 juta dolar. Itulah yang didapatkan hanya dalam hitungan menit. Oke. Dalam hitungan jam, Gupta dengan insider tradingnya bernama Raj memperoleh 255 miliar. Dan itu baru sekali transaksi loh. Kita nggak tahu apa yang terjadi di hari-hari sebelumnya. Ya. Uang yang mudah diperoleh. Gupta dan Raja Ratnan akhirnya dipenjara karena permainan orang dalam atau insider trading, sehingga karir dan reputasi mereka hancur. Now, semua listeners, kisah ini saya kutip dari buku karya Morgan Housel, judulnya The Psychology of Money, Timeless Lessons on Wealth, Greed, and Happiness. Dan Mas Daryl, kisah seperti ini banyak sekali, termasuk di negeri tercinta ini. Di sekeliling kita, tidak perlu menyebut nama, terlalu banyak untuk kita sebut. Tetapi pertanyaannya yang perlu direnungkan adalah, mengapa ya Jordan Belfort dan Rajat Gupta beserta begitu banyak manusia di sepanjang sejarah jatuh dalam keserakahan yang sama? Termasuk tadi saya katakan, di negeri tercinta ini, Indonesia ini kalau berbicara mengenai sumber daya alamnya, Mas Daryl, kaya raya. Dan percaya tidak percaya, semua listeners, ada orang-orang di malam hari ini yang dia nggak tahu dia akan makan apa. Menangis kita. Pertanyaannya, kenapa kok ini bisa terjadi? Kenapa gap jurang antara si kaya dengan si miskin semakin hari semakin menganga? Ya. Dan jangan-jangan kita juga menjadi bagian dari semua ini. Hanya belum sadar atau mungkin belum terbuka kedoknya. Jadi tadi saya katakan, saya bukan untuk menghakimi orang, saya juga harus hati-hati. Tetapi, semua listeners dan sahabat TML, saya menuliskan kisah ini dalam buku LHCT, Leadership Habits and Culture Transformation, pertimbangkan kebenaran ini. Kalimatnya begini. Kenapa Jordan Belfort dan Rajat Gupta dan bahkan jutaan orang di sepanjang sejarah umat manusia jatuh dalam lubang yang sama? Karena ini kalimat. Karena pencapaian dunia, harta ketenaran, tidak berbeda dengan alkoholisme atau penyalahgunaan narkoba. Bahkan pencapaian duniawi tadi bisa jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena dunia memuja dan mendewakannya. Oke. Loh, teman-teman yang mendengar pasti akan bingung. Mana ada motivator yang menyampaikan kalimat seperti tadi? Ada. Yang menyampaikan kalimat seperti tadi adalah theocentric motivator. Theocentric motivator, Mas Daryl, tidak anti kekayaan dan tidak anti ketenaran. Tetapi kita mau mendapatkan kekayaan dan ketenaran dengan cara yang halal. Kita tidak mau injak bawah dan tidak mau jilat ke atas. I know, di dalam kondisi sistem dunia yang sekarang ada, itu gampang ngomongnya. Tetapi memang harus ada orang yang terus-menerus konsisten untuk berdiri dan berbicara hal seperti ini. Karena kalau tidak, sekali lagi, Mas Daryl, jurang antara si kaya dan dimisi di negeri tercinta ini semakin menyedihkan. Dan itu karena, bukan karena terlalu, gini loh, orang kalau kaya raya karena memang dia mendapatkannya dengan cara yang baik adanya. Saya hormat seluruh tangan dan kaki, hormat. But I know, saya tahu orang-orang yang mendapatkan hal-hal seperti demikian
Gua juga mau, kalau mau main kasar dan bermain dengan cara tipu-tipu begitu, gua juga bisa. Di dalam profesi seperti kami ini, Mas Daril, apalagi di akhir tahun seperti ini, ketika ada lembaga-lembaga yang sedang menghabiskan budget tahunannya, asal kita mau memberikan 20%, 30% kickback, we don't play that game. Dan saya mengatakan semua ini karena real, ini saya hadapi sehari-hari, Mas Daril. Betul. Dan well, sekali lagi kita berefleksi supaya kita, kalau hati nurani kita masih apa ya, masih sehat, mudah-mudahan kita tidak berakhir seperti Rajat Gupta dan Jordan Belfort. Dan kalaupun ternyata sudah sempat salah jalan, Bill Josh menasehati, belum terlambat. Ayo kita kembali, karena sebaik-baiknya manusia pada akhirnya adalah manusia yang bermanfaat bagi semakin banyak orang. Demikian, Mas Daril. Wisdom banget hari ini ya. Oke, kita break dulu ya. Tapi mudah-mudahan sih waktu di sesi terakhir yang hanya tinggal tersisa 10 menit itu bisa memberikan kita pemahaman tentang 5 hal yang menjadi sebuah solusi. Saya nggak tahu nih apakah cukup atau enggak. Kalau enggak, kita lanjut pekan depan. Feeling saya sih nggak cukup waktunya untuk 5 poin penting ini. Tapi tergantung nanti ya. Kita break dulu, rehat sejenak untuk menenangkan pikiran sekaligus flashback terhadap diri kita. Akankah kita menjadi seperti 2 kisah ketika kita kelak dipercaya atau diamanahkan oleh Yang Maha Kuasa untuk mendapatkan kesempatan menjadi seorang pucuk pimpinan. Kita break sesaat setelah yang satu ini kembali di program Smart Motivation. The Spirit of Sales Warrior, Customer-Centric Selling and Powerful Closing Technique, sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer dan Leadership Coach, and also Organizational Culture Consultant, Pak Eloy Zaluhu. Analisis malam hari ini energi saya cukup terkuras ya. Karena tanpa kita sadari kita diajak, bukan dipaksa, tapi kita diajak untuk bisa berpikir lebih realistis terhadap diri kita sendiri. Banyak statement-statement dari kisah-kisah yang disampaikan Pak Eloy cukup menohok. Akankah kita akan mampu menjaga amanah kepercayaan yang diberikan sebagai pemimpin tertinggi ketika kelak nanti diamanahkan kepada kita? Nah, itu masih menjadi sebuah bahasan. Nah, kadang-kadang kita juga harus realistis menghadapi hal itu. Nah, Pak Eloy, kan tadi saya bilang, saya feelingnya sih nggak bakal cukup ya untuk membahas tentang 5 masalah atau 5 poin penting yang harus disampaikan pada malam hari ini sehubungan dengan kontekstual bahasan kita. Tapi boleh nggak singgung sedikit deh kelima alasan para pemimpin kehilangan Allah tuh kenapa gitu loh. Karena ini identik dengan 2 sisi leadership yang mungkin seingat saya Pak Eloy pernah sampaikan beberapa edisi yang lalu gitu loh. Boleh kita review sedikit karena ada keterkaitan erat. Mudah-mudahan sih benar nih perkiraan saya ya. Silakan Pak Eloy. Betul sekali. Terima kasih Mas Daryl. Jadi ya rasanya sih tidak akan selesai pembahasannya kali ini. Iya. Tapi nggak apa-apa, smart listeners. Minggu depan kita akan membahas secara detail tentang 5 hal yang membuat seorang pemimpin kehilangan jalannya dan sekaligus 5 solusinya. Oke. Nah, 5 hal itu dimulai dari yang namanya imposters. Nah, menurut kamus, imposter is a person who pretends, to be someone else
in order to deceive others. Jadi ada orang-orang yang kemudian itu berpura-pura seperti orang lain, berpura-pura baik. Makanya saya menggunakan istilah di dalam kepemimpinan itu, lawan dari kepemimpinan sejati adalah manipulator terlatih. Saking terlatihnya dia, Mas Daril, kita nggak tahu bahwa dia sedang menipu kita. Namanya juga terlatih. Kalau ketahuan bahwa dia sedang menipu kita, itu bukan profesional manipulator tuh. Nah, itu imposters. Minggu depan kita akan bahas ada beberapa nama yang disebutkan oleh Bill George di dalam studinya. Dan kemudian yang kedua berbicara mengenai rationalizers. Ya toh? Ini orang-orang yang tidak pernah mau mengatakan dan mengakui kesalahannya. Kemudian ada orang-orang yang disebut sebagai glory seekers. Orang-orang yang kemudian mau menjadi anggota dewan. Orang-orang yang kemudian mau menjadi, let's say, ya direksi BUMN atau membangun bisnis sendiri dan seterusnya. Tetapi semuanya itu dilakukan untuk mendapatkan ya kekayaan diri, dan dengan kekayaan itu dia berharap orang lain akan lebih menghargai dia. Dan minggu depan kita akan bahas kenapa kemudian itu sesuatu yang harus hati-hati, karena menjadi lubang di mana begitu banyak pemimpin influencer yang diteliti oleh Bill George dan teman-temannya ternyata jatuh dan kehilangan jalannya. Kemudian ada tipe yang namanya loners. Ini adalah orang-orang yang kemudian menghindari untuk bergabung dengan satu komunitas, atau memang sudah bawaannya dia menjadi seorang yang inferior, dan karena itu kita perlu membahas apa yang harus dilakukan supaya kalaupun seperti saya ini tipe inferiors, tetapi dengan memahami bahwa kalau saya menghabiskan waktu sendirian terlalu lama, itu justru bisa menjadi lubang, bisa menjadi catatan, bisa menjadi hal yang membuat saya jatuh, maka saya berarti harus belajar untuk bisa bergabung dengan komunitas, atau minimal dengan pasangan saya berikan izin untuk memberikan saya feedback dan seterusnya. Dan yang kelima, itu berbicara mengenai shooting stars. Ini adalah orang-orang yang sedang naik daun di dalam karir, di dalam bisnisnya, tetapi kemudian dia lupa untuk menjaga balance dengan pasangan, dengan keluarga besar, dengan teman-teman, dan akhirnya dia sampai di atas, dia punya kalimat lonely at the top. Di atas itu ternyata sepi. Sebetulnya sama seperti juga kesimpulan dari John C. Maxwell. Kalau sampai ada seorang pemimpin tiba di posisi tertinggi atau di level tengah dan mengatakan, aku kesepian, maka harus hati-hati. Kenapa? Karena dia punya kecenderungan shooting stars atau loners, yang seharusnya dia kalau menyadari itu, sejak awal dia bisa mencari jalan keluar. Dan minggu depan, selain kita akan bahas lebih detail, kita juga akan menyampaikan apa solusinya menurut penemuan dari Bill George. Namun Mas Daril, boleh saya kembali ke pertanyaan dua sisi kepemimpinan tadi? Di 5 menit terakhir, Pak Eloy. Alright, jadi ya betul sekali Mas Daril. Thank you sudah mengingatkan saya mengenai pembahasan kita beberapa pekan yang lalu. Di dalam buku LHCT, Leadership Habits and Culture Transformation, saya membahas mengenai definisi kepemimpinan, smart listeners. Dan di dalam buku itu bahkan saya ada membahas 9 prinsip dan teori kepemimpinan terbaik di dunia yang aku suka. Dan saya taruh di sana sebagai referensi. Mulai dari authentic leadership, milik Bill George, transformational leadership, strategic leadership, digital leadership, change leadership, dan seterusnya. Tetapi kemudian saya menyimpulkan bahwa 9 prinsip kepemimpinan ini, itu bukan berarti ada salah satu yang terbaik untuk semua di setiap waktu, tidak. Justru saya mengatakan, if you are serious about leadership, kalau smart listeners dan sahabat TML,
itu benar-benar serius dengan kepemimpinan, maka Anda harus membuat definisi kepemimpinan versi Anda masing-masing. Alhamdulillah, minggu depan saya ada bersama dengan teman-teman Indosat Circle Sumatera di Medan, membahas 2 hari penuh buku LHCT ini. Dan setiap kali saya memang menyampaikan, mau men-challenge dan mengajak setiap peserta, well, what is your definition of leadership? Syaratnya hanya 3, Mas Darul. Syarat yang pertama adalah you believe it, Anda harus yakin. Yang kedua, relevan di mana Anda memimpin. Dan yang ketiga adalah Anda latih setiap hari. Nah, berdasarkan semua itu, maka kemudian saya come up dengan definisi kepemimpinan versi saya. Yang saya sebut sebagai theocentric and transformational leadership. Itu berarti ada 2 sisi. Sisi yang pertama adalah theocentric, sisi yang kedua adalah transformasional. Nah, yang kita bahas sejak tadi, itu adalah di sisi yang pertama. Namanya saya sebut values-driven leadership. Artinya, kepemimpinan yang didorong, kepemimpinan yang digerakkan, kepemimpinan yang didasari oleh prinsip nilai. Itu yang tidak dimiliki oleh siapa tadi, Belfort, dan tidak dimiliki oleh Gupta. Tetapi juga smart listeners, saya tahu bahwa orang-orang yang punya prinsip, nilai, etika juga tidak cukup. Dia harus punya yang berikutnya, namanya adalah results driven leadership atau performance based leadership. Di situ adalah ada strategi. Namanya kepemimpinan yang didasari oleh kompetensi, didasari oleh hasil. Karena ada 100 orang saat ini sedang mengantri siap menggantikan posisi ibu bapak manajer, direktur, CEO kalau bapak ibu failed untuk mencapai KPI Anda tahun ini. Karena itu kompetensinya betul. Cuman saya sayangkan sebagai penutup, Mas Daryl, setiap kali saya diundang di berbagai perusahaan untuk training kepemimpinan leadership dan culture, lalu saya tanya apa yang Anda harapkan dan apa yang Anda maksudkan dengan leadership. Ternyata banyak di antara mereka fokusnya hanya pada sisi yang kedua, yaitu kompetensi dan results. Saya mengatakan itu penting, tetapi juga jangan salah. Ada sisi yang pertama, yaitu values, karena tanpa values justru Bill Jones menemukan. Hanya tunggu waktu. Satu persatu para pemimpin itu akan jatuh dan kehilangan jalannya. Demikian Mas Daryl. Oh, kita akan ambil konklusi untuk hari ini karena pekan depan kita akan lanjutkan dengan 5 poin penting yang sempat dijanjikan untuk kita bahas maksimal di edisi pekan depan. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluhu. We inspire people, we develop leaders, and we transform organizational culture. Sampai jumpa. jumpa. Terima kasih. Thank you, Mas.